Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke akun gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua. Sebelum kita mulakan ibadah kita pagi ini, saya mengajak kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Jadi mari kita semua berdoa. Bapa di syurga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami naikkan syukur, terima kasih kepadamu Bapa, dan Engkau Allah kami yang setia, yang telah menjaga kami. Dan pagi ini kami mendapat kekuatan dari Engkau, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Sehingga kami punya kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan belajar daripada firman Tuhan. Meskipun kami ibadah online Tuhan, tapi kami bersyukur karena inilah kesempatan waktu yang kami dapat dari Tuhan untuk kami terus bersekutu dengan Engkau. Kami serahkan Bapa ibadah kami pagi ini dari saat ini sampai selesainya. Bila apa yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami, semuanya kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, karena Dia sanggup melakukan segala perkara bagi setiap umat-Nya yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang tak pernah
dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian hanya untuk Bapa kita yang di surga.
Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu. Haleluya, kesetiaanmu kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Lepaslah percayamu selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku.
selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, teman-teman, dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Ya, oleh karena kita sekarang dalam pengisytiharan PKP, PKPB, dan PKPP. Dan kita bersyukur walaupun keadaan yang dilaksanakan, kita dapat tetap bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, bahkan belajar daripada firman Tuhan melalui ibadah online yang sedang kita lakukan pada hari ini. Jadi baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, di mana kita akan belajar bagaimana mempersiapkan diri kita untuk melangkah di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Yang mana saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dan kita lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yehezkiel 36 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ini dalam terjemahan Indonesia. Manakala dalam terjemahan Berita Baik katakan, "Aku akan memberikan kamu hati dan pikiran yang baru. Aku akan menggantikan hati kamu yang keras dengan hati yang taat." Baik, melalui firman Tuhan ini, melalui ayat ini saya menarik satu tema yang mengatakan kekuatan di tahun baru. Kenapa saya mau kongsikan tentang kekuatan di tahun yang baru? Karena untuk kita melangkah ke tahun yang baru, memasuki tahun 2021, banyak hal yang telah kita lalui sebelum ini, khususnya tahun lepas, tahun 2020, yang begitu banyak perkara atau hal yang telah kita lalui. Ya, baik itu khususnya pandemik yang melanda seluruh dunia, termasuk kita semua yang ada pada hari ini. Manakala sebahagian doa-doa kita mungkin telah dijawab Tuhan dan sebahagiannya belum dijawab Tuhan. Semua masalah kita telah kita lalui, malah ada lagi masalah lain yang datang dalam kehidupan kita. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam memasuki tahun yang baru, janji Tuhan bagi kita tetap berlaku. Dia selalu memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi Dia. Dan semasa kita betul-betul ataupun benar-benar kembali kepada jalannya Tuhan, Dia akan memberikan kita hati dan roh yang baru, yaitu kata firman Tuhan. Dan Dia juga akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat hidup taat seturut dengan firman-Nya. Itu dalam firman Tuhan. Nah, sudah pasti kekuatan di tahun yang baru kita perlukan supaya kita dapat menempuhi segala apapun bermacam rintangan ataupun hal-hal yang kita belum tahu. Itu merupakan persiapan hati kita untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi yang bakal kita lalui. Ya. Dan sudah pasti hati dan roh yang baru berpadanan dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, agar hubungan kita dengan Tuhan terus terjaga dan firman-Nya benar-benar membawa kesan dalam kehidupan kita. Dan di dalam tahun baru ini, kita semua juga pasti akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, doa kita dijawab, segala masalah selesai, dan segala kemauan kita Tuhan berikan. Jadi oleh itu, saudara-saudari, teman-teman semua, dengan hati yang baru ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Baik, mari kita lihat yang pertama. Yaitu yang pertama adalah lakukan sesuatu bersama Yesus. Lakukan sesuatu bersama Yesus. Kita dapat lihat dalam Kolose 3 ayat 17 firman Tuhan kata,
Segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan haruslah dilakukan demi nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur kepada Allah Bapa bagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kamu. Dalam kita mau melakukan sesuatu, kita harus ingat Tuhan. Ya, kita harus ingat Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan, di rumah, di tempat kita belajar, bahkan di dalam setiap perjalanan kita harus sentiasa mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bagaimana kita melakukannya? Ialah dengan berdoa. Ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu atau kita mau kemana-mana, kita harus berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam kuat kuasanya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan, supaya setiap apa yang kita kerjakan itu selalu di dalam kuasanya. Kita akan dipimpin, kita akan dilindungi, bahkan kita akan diberkati. Sebab kita mengundang Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, dan kita tidak melakukannya sendirian. Sebab Tuhan ada menyertai kita semua. Jadi, di dalam kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Yesus, kita harus mengucapkan kata-kata yang positif dalam hidup kita. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan kita tidak akan berani melakukan dosa jika kita selalu ingat bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Ya, maka saat kita melakukan sesuatu itu bersama dengan Yesus, pasti janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita, memelihara kita, kemanapun kita pergi, apapun keadaan situasi kita, Tuhan Yesus selalu ada di samping kita, memimpin kita, memelihara kita, melindungi kita, bahkan memberkati setiap apapun yang kita lakukan. Jadi itu pentingnya mengapa kita perlu melakukan sesuatu itu bersama dengan Yesus. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16. Firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka. Aku akan memberikan umur panjang kepada mereka. Aku akan menyelamatkan mereka. Inilah janji Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, bersama-sama dengan Dia, inilah janji Dia kepada kita. Oh, di saat kita datang kepada Dia, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan memelihara kita, dan Dia akan menjawab segala doa kita. Bahkan Dia sentiasa siap sedia menolong kita dalam apapun keadaan kita di saat kita memerlukan pertolongan Dia. Jadi inilah pentingnya kita perlu selalu melakukan segala sesuatu itu bersama-sama dengan Yesus. Di saat kita mau melakukan sesuatu, jangan kita lupa untuk menyerahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan mengendalikan, Dia akan yang bersama-sama dengan kita, memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu itu. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Ya, yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Kita lihat dalam Mazmur 19 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan berkata, memang baik engkau menghukum aku, supaya aku memahami perintahmu. Memang baik engkau menghukum aku, supaya aku memahami perintahmu. Mungkin kita pikirkan dalam sepanjang tahun yang lalu, bermacam-macam perkara yang telah kita alami. Yang kita rasakan itu satu dugaan atau pencobaan yang berat bagi kita. Namun kita lihat hari ini kita masih ada, sebab Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga kita mampu untuk melalui semuanya. Segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah untuk proses pembentukan iman kita dan pribadi kita
agar tetap hidup dengan lebih baik di hadapan Tuhan. Itulah kata firman Tuhan, memang baik engkau menghukum aku supaya aku memahami perintahmu. Di saat Tuhan mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita, baru kita sadar kenapa Tuhan melakukan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah supaya kita menyadari akan kekuasaan Tuhan. Kita menyadari bahwa Dia yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu sangat pentingnya ya, bila kita menyadari akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sentiasa membentuk kita melalui segala macam keadaan ataupun situasi agar kita dapat menghadapinya. Maka ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang besar, dan ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan dan belajar dari setiap masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi manusia ataupun umatnya yang semakin menuju kepada kesempurnaan. Karena hidup ini adalah proses untuk menuju kepada kesempurnaan, untuk memelihara iman kita, untuk lebih kuat, lebih teguh, lebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun yang mendatangi kehidupan kita, kita terimanya dengan hati terbuka, kita terimanya dengan pikiran yang positif, bahwa segala sesuatu yang terjadi ada sebabnya, ada akibatnya untuk kebaikan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan seperti Daud, ya, saya pasti kita semua sangat jelas apa yang Daud lalui dalam kehidupan dia. Dia telah banyak melalui kesukaran, ya, kesukaran semasa dia mengembalakan kambing domba. Dia diserang oleh beruang, oleh singa, dan itu bukan melemahkan dia, tetapi semakin menguatkan dia, malah mematangkan dia. Dan di saat orang Israel ditentangi oleh orang Filistin melalui raksasa yang besar daripada Gad, yaitu Goliat, Daud dengan penuh kekuatan dan keyakinan berani untuk melawan Goliat. Sebab apa? Sebab dia yakin Tuhan yang dia sembah akan menyertai dia, ya, sehingga kemenangan akhirnya berpihak kepada dia. Walaupun pada waktu itu Daud masih kecil, masih lagi budak, masih lagi kanak-kanak, tetapi dia mampu melawan Goliat yang berbadan besar, berapa lipat kali ganda daripada tubuh badannya. Kenapa dia menang? Sebab dia yakin Tuhan yang memelihara dia selama ini juga akan melindungi dia, memelihara dia semasa dia melawan Goliat. Jadi sama juga dengan kita pada sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan bermacam-macam perkara. Khususnya juga kita diperhadapkan dengan bermacam-macam karakter orang, dengan bermacam-macam jenis keadaan latar belakang orang, kawan-kawan kita atau orang sekeliling kita. Ianya juga mungkin kita rasa terbeban, kita rasa tak mampu oleh situasi keadaan yang melanda hidup kita, oleh kesan-kesan yang melanda dunia, sehingga menjejaskan kehidupan kita secara pribadi. Itu juga bagaimana cara Tuhan untuk membentuk iman kita, dan kita harus belajar untuk menerima apapun keadaan yang mendatangi hidup kita. Karena itu juga caranya bagaimana Tuhan membentuk pribadi kita untuk menjadi orang percaya yang lebih kuat, yang untuk menjadi orang percaya yang lebih matang ataupun dewasa di dalam iman kita sebagai orang percaya. Jadi oleh itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari pengalaman yang kita pernah alami, belajar dari tahun yang telah kita lalui, dan nilai kembali apa yang perlu kita baiki, dan untuk meneruskan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Di dalam firman Tuhan Roma 15 ayat 4 berkata, segala yang tertulis dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita, supaya kita mempunyai harapan, karena ajaran daripada Alkitab menyebabkan kita bersabar dan berteguh hati. Itu sangat pentingnya kita belajar daripada apapun yang kita pernah lalui dalam kehidupan kita, kita terimanya dengan hati terbuka. Dan apabila kita dapat menerimanya, kita yakin pasti bahwa
kita dapat melalui segala sesuatu itu karena Tuhan yang merupakan kekuatan kita. Segala apapun yang terdapat dalam firman Tuhan adalah sumber kekuatan untuk kita semua hari ini. Nah, tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena firman Tuhan adalah tuntunan kehidupan kita. Mari kita belajar daripada apapun yang pernah kita lalui selama ini, baik itu sakit, pedih, mungkin kekecewaan, kita belajar semuanya. Karena itu adalah merupakan satu pengalaman yang membuatkan kita lebih dewasa, lebih matang dalam iman bahkan rohani kita. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi yang ketiga adalah iman disertai perbuatan. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, demikian jugalah dengan iman. Jika iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu sia-sia. Ya, saya baca sekali lagi. Demikian jugalah dengan iman. Jika iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu sia-sia. Jadi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, keyakinan iman dan doa kita harus seimbang dengan perbuatan kita. Jadi maksudnya kita harus iman, doa kita dengan perbuatan kita harus seimbang. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman yang mati, ya, maksudnya tidak ada gunanya, sia-sia kata firman Tuhan. Sedangkan iman yang disertakan dengan perbuatan akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus kuatkan iman kita, tekun di dalam doa kita, dan itu akan seimbang dengan perbuatan kita. Maka apapun yang kita lakukan pasti akan mendatangkan hasil, bahkan berkat yang Tuhan janjikan kepada kita semua sebagai orang yang mengasihi Dia. Mungkin kita selalu takut, dan ketakutan boleh menghalangi iman kita, karena pikiran kita berkait rapat dengan iman yang kita miliki. Tetapi apabila kita membuang segala ketakutan dan mulai melangkah dengan iman, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Itu sebab pentingnya iman disertai dengan perbuatan, supaya apapun yang kita lakukan akan dapat berhasil, karena Tuhan, keyakinan kita terhadap Tuhan itu sangat penting. Karena ketika kita takut untuk melangkah atau berbuat sesuatu, maka kita telah kehilangan kesempatan untuk berhasil. Mungkin kita pernah gagal, tetapi itulah permulaan untuk kita mengetahui akan setiap langkah yang kita ambil seterusnya. Kita berani melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu itu berkali-kali sehingga kita mahir dan sebagainya. Dan ditambah lagi dengan iman kita yang kita pegang itu teguh, maka mujizat demi mujizat akan menyertai setiap langkah hidup kita yang kita jalani. Ya, seperti kata Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburlah benih pada waktu pagi dan waktu petang juga, karena kamu tidak tahu sama ada semuanya akan tumbuh, ataupun yang mana satu akan tumbuh dengan lebih subur. Ini firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan, kita terus lakukan dengan setia, dengan taat. Karena hasilnya adalah pekerjaannya Tuhan. Tugas kita hanya melakukannya dengan setia dan taat, ya. Selebihnya adalah pekerjaan Tuhan. Dia yang akan menentukan hasilnya bagi kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan setia dan taat, maka jerih payah kita pasti tidak akan sia-sia. Ya, kita yakin percaya akan penyertaan Tuhan. Itulah iman kita, bahwa kita yakin dengan janji Tuhan setiap kehidupan kita, dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kita melangkah di tahun yang baru ini. Baik, firman Tuhan, ya, ada mengatakan kepada kita semua bahwa berkat-berkat itu untuk kamu, kata 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Karena kamu percaya kepada Allah, oleh itu kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Oleh itu hendaklah kamu bersukacita,
meskipun sekarang mungkin sementara waktu karena mengalami berbagai-bagai cobaan. Semuanya bertujuan untuk membuktikan sama ada kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rosak pun diuji dengan api. Oleh itu iman kamu akan lebih berharga daripada emas pun Iman kamu akan lebih berharga daripada emas, harus diuji supaya menjadi teguh. Dengan demikian apabila Yesus Kristus datang kembali, kamu akan menerima pujian, kemuliaan, dan penghormatan daripada Allah. Kamu mengasihi Dia meskipun kamu belum pernah melihat Dia. Oleh itu kegembiraan yang kamu alami itu sungguh besar, mulia, dan tidak terkata. Inilah yang dikatakan dengan iman. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita yakin akan penyertaan Dia. Kita yakin dengan pemeliharaan Dia. Kita yakin dengan pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita melangkah di tahun yang baru ini, kita memerlukan hati dan pikiran yang baru, yaitu selalu bersama Tuhan. Hati dan pikiran yang baru ialah juga semangat dan tekad yang baru, maka janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi inilah persiapan kita, dorongan saya kepada kita semua termasuk saya sendiri, untuk kita meneruskan langkah kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita harus melakukan sesuatu itu bersama Yesus. Kita harus memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Dan juga kita harus belajar daripada pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami sebelum ini. Jadi ini firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di syurga, kami datang kepadamu Tuhan sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Kami telah melihat firman Tuhan hari ini, mengajar kami untuk kuat di dalam kami menjalani hidup di tahun yang baru ini. Tuhan, Kau mampukan kami semua. Kami tidak tahu apa yang bakal kami alami selepas ini. Kiranya inilah persiapan hati kami untuk berhadapan dengan apapun situasi keadaan yang akan kami lalui ya Bapa. Kuatkan, teguhkan hati kami, pikiran kami, dan terus berikan kami kekuatan yang baru Tuhan untuk kami menjalani hidup kami. Kuatkan iman kami, teguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dimanapun kami hari ini, Tuhan Yesus yang bekerja lewat Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami kembali akan firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini. Terima kasih Bapa di syurga, terpuji namamu. Ini doa kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. King
baiklah untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa. Kami naikkan syukur, terima kasih karena Tuhan baik yang telah menyertai kami dari permulaan kami ibadah sampai selesainya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang kami belajar hari ini. Biarlah semuanya Tuhan dapat menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan terus memimpin hidup kami di mana kami akan melangkah di tahun yang baru ini. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap kami umat-umat Tuhan, tidak kira dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang terus menyertai kami, memimpin kami dalam apapun yang kami lakukan ya Bapa, yang bekerja, yang belajar, bahkan yang suri rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berikan kami pelindungan, kekuatan, kesehatan di saat kami menjalani PKP, PKPB, bahkan PKPP. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.